apa yang kita dengar, lihat, diskusikan, bahkan bicarakan, saya menyatakan bahwasanya kita baru mulai mengerti. Apa yang kita dengar, lihat, diskusikan, bisa jadi kita mengatakan, wah, barulah kita punya pengetahuan dan keterampilan. Tetapi ini yang saya gunakan, mudah-mudahan ilmu ini bisa saya lakukan selalu bahwa apa yang saya ajarkan kepada orang lain, insya Allah saya akan kuasai materi tersebut. Jadi izinkan saya menyampaikan bahwasanya ketika saya akan menguasai suatu materi, saya harus sampaikan. Saya harus sharing kepada orang lain. Itu quote saya untuk mengawali materi saya, Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara tentang pembelajaran dewasa, otomatis kita sudah tahu tentang teorinya. Seperti kita menggunakan pendekatan andragogi. Dan nantinya bisa jadi saya akan tersuskan dengan pedagogi. Kenapa? Karena bisa jadi di antara kita selama ini bukan pendekatan andragogi yang kita gunakan dalam pembelajaran di kelas atau peserta pelatihan kita. Justru pendekatan pedagogi yang kita gunakan. Nantinya barangkali kita akan melihat persusnya. Dan ini teori sudah kita paham betul bahwa ketika bicara tentang andragogi, berarti kita bicara tentang orang dewasa. Bicara pedagogi, berarti kita bicara tentang bagaimana membimbing mengajar anak. Jadi konsepnya memang jauh beda antara andragogi dan pedagogi. Pedagogi itu sendiri. Saya yakin kita semua tahu bahwasannya orang dewasa itu sudah mempunyai konsep diri. Apa itu? Kepribadian yang tidak bergantung kepada orang lain. Itu ciri pertama. Ciri kedua daripada andragogi itu adalah bahwasannya orang dewasa sudah mempunyai pengalaman yang banyak. Dan pengalaman itu menurut saya menjadi sumber yang penting buat yang bersangkutan. Dan ciri ketiga yang kita pahami bersama bahwasanya orang dewasa sudah mempunyai kesiapan belajar yang diprioritaskan pada tugas-tugas perkembangan dan peran sosialnya dalam kehidupan sehari-harinya barangkali atau tugas kantornya. Dan ciri keempat daripada andragogi itu adalah siap. Memang slide-nya belum tampil ya? Belum kelihatan? Belum. Halo? Ya, cuman masuk di belum nampil. Baru ini, baru ke dokumen. Oke, izin Bapak Ibu. Makasih Pak. Saya kembali dulu. Saya tadi share konten. Maaf gangguan. Baru folder saja Pak yang keluar. Izin, siap. Saya stop share dulu. Pak Ilham? Oke, udah. Halo Pak Ilham. Silakan, sudah. Kelihatan? Kelihatan, diperbesar dulu, Pak. Oke. Kelihatan Pak Ilham? Ya, bisa. Halo? Ya, sudah. Kelihatan? Udah kelihatan, cuman belum di slide. Ya, slide sudah. Sudah? Ya. Baik. Saya mohon maaf dulu sebesar-besarnya kepada kita semuanya atas kesalahan teknis ini. Dan sekarang alhamdulillah sudah kelihatan mengenai ciri andragogi dan ciri pedagogi. Bisa ulang kembali bahwasanya ketika kita bicara tentang andragogi, paling tidak ada 4 ciri yang harus kita pahami sebagai dasar, sebagai fasilitator. Apa itu? Ciri tentang konsep diri, pengalaman, kesan belajar, perspektif waktu yang dimiliki oleh pembelajar orang dewasa. Sementara kalau kita bicara tentang pedagogi, cirinya sangat jelas bahwasanya anak-anak itu belum memiliki konsep diri, belum mempunyai pengalaman sebagai sumber belajar. Dan yang saya meyakini bahwasanya konsep pendekatan andragogi inilah yang kita gunakan sebagai bida suara ketika melaksanakan pelatihan di tempat kita masing-masing.
Baik, Bapak Ibu hormati. Saya akan versuskan kedua pendekatan ini. Artinya, ketika kita versuskan, bisa jadi kita akan melihat di mana posisi kita ketika melaksanakan pembelajaran selama ini. Apakah kita masuk pada kategori pedagogi pendekatannya, atau justru sudah aman masuk pada pendekatan andragogi. Mari kita lihat asumsi yang ditawarkan untuk kedua pendekatan ini. Bicara tentang aspek konsep diri, maka kalau andragogi sudah pasti mandiri. Cacat pengalaman, aspeknya, maka kita katakan bahwasanya andragogi itu kaya akan manfaat sebagai sumber belajar. Mengapa? Mereka sudah punya pengalaman yang banyak. Mengenai kesiapan belajar, apalagi. Dia punya kesiapan yang luar biasa, dia sudah tahu perkembangan tugas sosial yang mereka lakukan selama ini. Dan mengenai perspektif waktu, beda banget antara pedagogi. Kalau pedagogi itu bisa jadi mengatakan, nantilah. Tapi kalau orang dewasa belajar, dia langsung action, segera dilaksanakan. Dan orientasi belajarnya untuk andragogi itu bicara tentang apa? Tentang problem hidup, tentang problem center. Sedangkan pedagogi ya, seperti kita tahu di sekolah-sekolah pasti gunakan orientasi mata pelajaran, subject center. Baik, Bapak Ibu saya hormati. Bagaimana model pembelajarannya orang dewasa itu? Saya memperlihatkan paling tidak ada 6 asumsi. Dari konsep pembelajarannya untuk orang dewasa, pedagogi itu pasti aktif. Tidak mungkin pasif. Kenapa? Belajarnya mandiri. Terus bagaimana peran Widasuara? Peran Widasuara bukan sebagai sosok yang mau dihormati, dihargai, atau diapai dan seterusnya. Tapi benar-benar dia pemandu sebagai fasilitator. Saya punya teori tentang ini bahwasanya Widasuara itu adalah fasilitator. Apa itu? Orang yang memfasilitasi agar pesertanya mau belajar. Berarti fungsi Widasuara benar-benar sebagai fasilitator pada apa yang saya sampaikan di sini. Kemudian asumsi ketiga itu adalah sebagai peran pengetahuan sebelumnya. Jadi untuk andragogi sebagai sumber yang kaya untuk belajar sendiri dan bagi temannya. Kita bisa lihat ketika kita membentuk atau men-setting pembelajaran dalam bentuk kelompok, benar-benar mereka mengeluarkan apa yang mereka tahu sebelumnya. Terus mengenai kesiapan belajar, di andragogi itu berkembang dari pengalaman hidup dan masalah nyata masing-masing individu. Dan ini kita bisa lihat ketika kita melakukan pembelajaran, benar-benar si peserta itu mengungkapkan pengalamannya atau pengalaman di kantornya dan seterusnya. Dan sementara orientasi pembelajarannya, saya meyakini bahwasanya di sini tidak berpusat pada subjek atau disiplin ilmu mata kuliah atau mata diklatnya, tetapi berpusat pada tugas atau masalah sesuai dengan kebutuhan nyata yang dialami orang luar tersebut. Dan motivasinya saya yakin kita paham bahwa kalau menggunakan pendekatan andragogi, motivasinya adalah dorongan internal dan pengetahuan yang kuat daripada orang dewasa itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita lihat tentang desain yang kita akan gunakan. Kalau bicara tentang pembelajaran orang dewasa, maka desainnya untuk andragogi itu, untuk aspek Widasuara, saya menyatakan bahwasanya harus rela untuk disanggah, siap untuk menerima feedback, tanya jawab dari peserta. Kemudian bagaimana aspek peserta pelatihan? Saya menyatakan bahwasanya belajar adalah tugas sekunder di antara tugas-tugas lainnya. Beda dengan kalau pendekatan pedagogik itu adalah sumber utama baginya. Terus bagaimana desain iklimnya, aspek iklim? Saya menyatakan bahwasanya bila menggunakan pendekatan andragogi, maka harus nyata kerjasama antara Widasuara dan peserta pelatihan dalam bentuk kondisi yang informal banget. Bukan yang formal, seperti ada jarak antara siapa dan siapa. Terlalu jauh jaraknya, Widasuara di atas, peserta pelatihan di bawah. Menurut saya tidak. Situ harusnya iklimnya iklim yang informal antara Widasuara dengan peserta pelatihan. Kemudian perencanaannya untuk andragogi juga bersama diwujudkan. Artinya saya meyakini ketika kita semuanya melaksanakan pembelajaran ini, pasti kita melakukan kontrak belajar atau meminta kepada peserta mengenai indikator keberhasilan yang akan dicapai. Kita mungkin akan tawarkan. Itu perencanaan yang saya maksudkan, Bapak Ibu. Baik. Untuk diagnosis kebutuhan, saya menyatakan bahwa ke andragogi harusnya self-diagnosis.
Diagnosisnya bersama antara Widya dengan peserta pelatihan. Lalu kalau rumusan tujuan seperti saya katakan tadi dirembukan dengan peserta, kemudian dia desainnya benar-benar saya mendapatkan informasi dari kesemuanya, ternyata desain yang digunakan itu harusnya runtut berdasarkan kesiapan unit-unit yang kita berikan. Saya masih ingat materi Dr. Wahyu ketika materi tentang diklat substantif di kantor kami, seperti ini yang beliau sampaikan, bahwasanya ketika menyampaikan materi harusnya dikanti berurut, tidak boleh lepas antara satu dan lain karena sering terkait. Kemudian untuk aspek kegiatan, saya menyatakan bahwasanya tentu ada teknik-teknik pengalaman penelitian yang dilakukan sebelumnya, dan evaluasinya pasti. Evaluasinya bukan dari Widya harusnya, itu pedagogi. Tetapi kalau andragogi harusnya rediagnosis. Self evaluation yang dilakukan, evaluasi bersama antara Widya dan peserta pelatihan. Baik, Bapak Ibu hormati. Ini yang saya memperlihatkan bahwasanya pembelajaran orang dewasa itu harusnya belajar mandiri. Belajarnya aktif. Jadi benar-benar fungsi Widya itu sebagai fasilitator, memberi kesempatan kepada peserta untuk belajar mandiri, memberi kesempatan kepada peserta untuk belajar aktif. Jadi bukanlah Widya itu sebagai sumber utama, sumber yang dikultuskan. Izin itu yang saya punya kalimat, Bapak Ibu hormatnya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang strategi pembelajarannya. Saya yakin di antara kita semuanya sudah paham tentang apa itu strategi pembelajaran, Bapak Ibu yang saya hormati. Bicara strategi pembelajaran berarti cara untuk menemukan atau melibatkan peserta pelatihan dalam kegiatan pembelajaran. Cara itu sama dengan metode atau apapun yang kita punya pemahaman. Dan ini berkaitan dengan sikap untuk mempengaruhi tingkah laku peserta pelatihan dalam kegiatan pembelajaran. Kalau kita misalkan menggunakan 3 ranah untuk dicapai pada sesi pembelajaran itu, baik itu ranah kognitif, attitude, ataukah psikomotorik, saya yakin kita akan mendapatkannya. Karena itu, strategi yang saya maksudkan di sini, Bapak Ibu hormati, paling tidak ada sikap yang harus kita miliki. Ada sikap Widya sikap terhadap bahan pembelajaran yang kita akan tawarkan kepada peserta, dan sikap terhadap pengembangan konsep diri, serta sikap terhadap keberhasilan pembelajaran. Keempat sikap ini saya yakin kita sudah melaksanakannya sebagai Widya. Oleh karena itu, saya mencoba menawarkan kita semua tentang strategi untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Apa strategi yang kita buat ketika kita ingin menciptakan kondisi belajar menyenangkan? Menurut saya, kita sudah tahu semua ilmunya dan sudah terapkan. Paling tidak saya menawarkan 4 di sini, bahwa ketika ingin menciptakan kondisi belajar menyenangkan, ayo berikan sesuatu yang bernilai kepada peserta. Apakah value nilai itu ditampilkan pada awal pembelajaran, atau ketika berlangsung pembelajaran, atau pada akhir pembelajaran? Jangan lupa, berikan perhatian yang besar kepada peserta. Saya biasa ditanya oleh orang tua saya, ibu saya, katanya, kalau berdiri di hadapan peserta, kamu bisa nggak dengan peserta? Dan tidak, saya larut dengan peserta saya. Itu yang saya maksudkan, bahwa berikan perhatian yang besar kepada peserta. Kemudian, gunakan bahasa refleksi. Maksudnya adalah apa yang didapat oleh peserta sebelumnya. Kalau dalam bahasa guru, semacam persepsi. Apa yang telah dimiliki sebelumnya, itu harus diangkat. Dan yang saya pahami bahwasanya ketika memberikan perintah, penugasan, atau latihan, harusnya dikondisikan secara nyata. Bukanlah tugas itu sebagai perintah, tetapi memang dibutuhkan oleh peserta. Baik, itu strategi menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Bapak Ibu hormati, selanjutnya ada strategi pengembangan konsep diri, Bapak Ibu hormati. Saya punya kalimat seperti ini, bahwa seorang Widya yang menarik akan disukai oleh pesertanya atau peserta pelatihannya. Bahkan mereka akan menerima, bersikap terbuka, akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Widya suaranya. Kenapa? Karena sikap-sikap yang baik itu harus dimiliki oleh kita Widya untuk apa? Mempengaruhi tingkah laku daripada peserta yang kita hadapi.
Dan yang paling utama menurut saya adalah bagaimana kita bisa, jangan sampai, maaf bahasa saya, ketahuan negatif kita. Jangan sampai muncul belang kita di hadapan peserta kita. Atau sesuatu yang dikatakan peserta, ini saya punya suara sombong banget. Maaf, kalimat saya seperti itu. Oleh karenanya, saya mengatakan maksudnya perlu apa? Perlu wise di sini. Bijaksana banget si Widya Suara dalam menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan bagi pesertanya. Strategi pengembangan konsep diri yang masukkan di sini adalah, ayo berikan semangat kepada peserta pelatihan. Tolong mereka menandai keberhasilannya pada kecakapan dan usahanya. Dan pahami usaha dan semangat mereka untuk mencapai tujuan, dan pastikan dia menghilangkan kegagalannya atau kegaulannya untuk mencapai keberhasilan yang dia sudah siapkan sebelumnya. Berikutnya, Bapak Ibu hormati, bicara tentang strategi memotivasi peserta untuk menetapkan harapan keberhasilan. Saya masih ingat Widya Suara kita waktu mungkin kita ikuti kemarin yang namanya diklat calon Widya Suara. Di situ sangat nyata menyatakan bahwasanya ketika memulai pembelajaran, jangan lupa rumuskan tujuan pembelajaran, sampaikan tujuan pembelajaran, buat kriteria penilaian, dan jangan lupa gunakan model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang kita sudah miliki, dan gunakan metode tersebut bahkan buat kontrak belajar dengan peserta. Itu yang dimaksudkan sebagai strategi memotivasi peserta pelatihan menetapkan harapan keberhasilan. Jadi ada goal yang mau dicapai oleh peserta. Tidaklah seperti, maaf, tanda petik, narasumber yang menyampaikan materi langsung saja. Menurut saya kalau kita sebagai Widya Suara, fasilitator, jelas kriteria keberhasilan harus tercapai pada akhir pembelajaran. Baik Bapak, itu sharing kita. Karenanya, terakhir sini saya akan menyampaikan paling tidak ada 6 semacam kriteria yang saya mengatakan kepada semuanya, atau karakteristik belajar orang dewasa, dan bagaimana strategi pembelajarannya, Bapak Ibu. Bicara tentang karakteristik belajar orang dewasa, atau pendekatan andragogi yang dimaksudkan tadi sebelumnya, dan strategi pembelajarannya paling tidak ada 6. Yang pertama, independent self-directed. Yang saya maksudkan di sini, ya, independent self-directed sini adalah bahwasanya pembelajaran orang dewasa pada dasarnya mandiri dan self-directed, diarahkan sendiri terhadap hal yang dipelajarinya. Ketika bicara tentang strategi atau implikasinya, maka ayo dukung keberadaan peserta melalui apa? Bisa jadi melalui perkenalan. Kita mungkin di awal pembelajaran kita melibatkan peserta untuk berkenalan. Bukan hanya peserta, bukan hanya Widya Suara yang berkenalan, tetapi termasuk peserta berkenalan. Jadi kita larut di situ. Itu yang saya maksudkan. Yang pertama. Yang kedua, jangan lupa gunakan bentuk diskusi dalam pembelajaran, dan biarkan mereka untuk menjawab pertanyaan ketika WI ataukah yang lain memberikan pertanyaan, dan berikan materi untuk dibawa dan dipelajari sendiri. Artinya materi itu jangan sampai tersimpan di laptop Widya Suara, nggak dibagi kepada peserta. Itu yang dimaksudkan sebagai independent self-directed. Kemudian karakteristik yang kedua adalah sharing experience. Apa itu? Saya maksudkan di sini adalah bahwa pembelajar orang dewasa itu lebih berminat dengan informasi yang langsung bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Dia tidak akan mengatakan, oh nanti saya akan lakukan. Tidak. Pasti mengatakan, oke, saya akan implementasikan konsep ini. Kalau begitu, bagaimana strategi atau implementasi yang kita akan gunakan? Saya menyatakan bahwasanya harusnya kita fokus pada ide saat ini atau ketika berlangsung pembelajaran, dan harusnya dapat dimanfaatkan ide tersebut. Terus yang kedua, minta peserta untuk menerapkannya ide tersebut, menghubungkannya dengan apa yang dipelajari sekarang ini, atau kita kaitkan dengan apa penugasan mereka di tempat kantor ini. Itu yang dimaksudkan sebagai sharing experience, Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga maaf, ini related topics. Apa ini?
saya menyatakan bahwasanya bahwa pembelajar orang dewasa itu tertarik dengan topik yang sesuai dengan tahapan usianya. Izin Bapak Ibu, kalau orang, maaf, kata orang tua, orang dewasa yang umur 60 ke atas, 50 atau 40, 30, atau 20, katakanlah begitu, peserta latsar, saya yakin Tauhida Suara tahu bagaimana bedakannya. Oleh karenanya ikuti tahapan usianya. Itu yang saya pahami. Jadi implikasi atau strategi yang saya tawarkan di sini adalah kelompokkan umur yang berbeda dan mempunyai minat yang berbeda pula. Ya pastilah Bapak Ibu saya hormati. Kalau satu kantor atau seusia sebayanya, pasti enak mereka nyemburungnya membicarakan konsep yang ditawarkan. Dan jangan lupa, minta feedback di antara kelompok tersebut. Katakanlah kita mengelompokkan mereka menurut usia, jangan lupa minta feedback. Itu untuk karakteristik yang ketiga. Untuk karakteristik yang keempat, problem solving fokus di sini, saya menyatakan bahwasanya pembelajaran orang dewasa itu lebih berminat dengan informasi dan ide yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Itu lebih enak mereka diskusikan pasti. Kenapa? Mereka alami. Makanya untuk bicara strategi atau implikasinya adalah gunakan presentasi yang fokus pada masalah dan versuskan fokus pada informasi yang lain. Dan jangan lupa manfaatkan masalah yang sedang dihadapi oleh peserta. Itu untuk karakteristik yang keempat, problem solving fokus. Terus untuk karakteristik yang kelima, applicable di sini, yang saya maksudkan adalah bagaimana pembelajar orang dewasa ini memiliki banyak pengalaman yang bisa dibagikan. Saya yakin antara kita menggunakan karakteristik ini. Orang tertentu kita minta mereka untuk bicara pengalaman dan seterusnya. Itu strategi. Oleh karenanya, implikasinya atau strategi adalah beri kesempatan mereka untuk berbagi pengalaman, diskusi kelompok kecil, dan belajar dari pengalaman lalu yang positif. Saya yakin itu yang kita gunakan. Terus yang terakhir adalah mengenai self-motivate. Di sini saya menyatakan bahwasanya pembelajaran orang dewasa itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Terangkat dari dirinya, ada motivasi untuk berbuat, untuk melakukan, mengikuti pelatihan. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwasanya menghadapi orang dewasa perlu strategi. Untuk self-motivate di sini, saya menawarkan implikasi atau strategi adalah berikan penghargaan. Dan penghargaan itu bisa jadi, ya apa? Saya masih ingat tepuk salut dari Ibu Dr. Wahyu. Menurut saya itu penghargaan untuk mereka. Kenapa tidak? Temukan apa yang dianggap berharga bagi peserta dan manfaatkan temuan tersebut untuk saja didiskusikan. Baik, Bapak Ibu hormati, izin saya punya teori tersendiri. Saya menulis ini, saya punya kalimat ketika saya menyusun disertasi bahwa pembelajaran orang dewasa itu akan bermakna bila melibatkan semua indrawinya. Jadi katakanlah si Widasuara larut semua indrawinya dia tumpahkan, termasuk si peserta juga larut, dia mengeluarkan semua atau menggunakan indrawinya ketika mengikuti pembelajaran. Dan tentunya kalau kita mau presentasikan menurut teori hasil belajar dari pakar, ternyata sight itu yang lebih dominan dari penglihatan ketimbang hearing pendengaran, ketimbang touch 6%, tes 3%, dan 9%. Jadi saya setuju dengan apa yang kita tawarkan selama ini, dengan menggunakan video pembelajaran misalkan, dengan role model misalkan, menurut saya itu strategi yang bisa saya masukkan sebagai pembelajaran yang bermakna untuk orang dewasa. Baik, Bapak Ibu saya hormati. Bagaimana strategi penyelenggaraan pembelajaran? Saya membuat 4. Ada identifikasi kesiapan belajar WI dan peserta, ada pengorganisasian komponen pembelajaran secara rasional, ada monitoring evaluasi, dan ada refleksi. Bicara tentang identifikasi kesiapan belajar Widasuara dan peserta, otomatis ada sumber belajar. Yang saya maksudkan sumber belajarnya adalah modul atau bahan ajar dan kompetensi peserta itu sendiri.
Bicara tentang pengorganisasian komponen pembelajaran secara rasional, otomatis Widya Suara pasti memiliki namanya RBPMDRT, bahan tayang, modul, bahan ajar, metode, media, instrumen penilaian yang harus siap sebelum melaksanakan pembelajaran. Dan pastinya ada monet ketika usai pembelajaran. Ada instrumen monet yang dibuat oleh penyelenggara misalkan, dan ada bukti hasil belajar ketika usai pembelajaran. Dan refleksi tentu dilakukan. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi komponen optimal dan belum optimal, serta identifikasi penyebab dan strategi untuk pengoptimalan pembelajaran selanjutnya. Saya yakin kita semua Widya Suara melakukan keempat tahapan ini dalam strategi penyelenggaraan pembelajaran yang kita lakukan selama. Bapak Ibu saya hormati, saya menyebut bicara tentang strategi pembelajaran PKP, PKA. Salah satunya nanti barangkali kita bisa lihat ketika kita sudah mengamati materi tadi PKP, PKA, agenda ketiga di sini. Paling tidak saya menyamakan 3. Tapi kita sudah pahami bahwa ada 3 yang perlu kita lakukan. Dan pasti kita lakukan itu. Ada komponen, ada sintaks, ada jenis penilaian. Bicara komponen pasti kita merumuskan tujuan pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran. Ketika bicara tentang sintaks, berarti kita punya langkah-langkah pembelajaran. Bisa jadi kita menyebutnya sebagai kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Dan yakinlah saya menyatakan bahwasanya pasti melakukan yang namanya penilaian pembelajaran yang kita lakukan. Yang saya sebut sebagai bisa jadi tes, atau mungkin sebagai non-tes yang kita terapkan. Bapak Ibu hormati, salah satu alternatif strategi pembelajaran yang saya mau perlihatkan, ini masalah satu, alhamdulillah saya sempat membuat beberapa bentuk strategi pembelajaran PKP PKA untuk organisasi digital, dan saya yakin kita semua barangkali sudah punya strategi kita, apalagi untuk menghadapi pandemi corona ini. Izin saya diminta oleh panitia Pak Ilham untuk memperlihatkan salah satu strategi yang saya miliki. Ini strategi pembelajaran yang saya buat dalam rangka pembelajaran organisasi digital nantinya. Tapi bisa jadi berubah lagi sesuai dengan kondisi yang muncul ketika itu. Misalkan, ini contoh. Strategi pembelajaran daring yang saya akan gunakan nantinya kalau saya mengajar materi organisasi digital misalkan. Memang saya awal dengan kegiatan fasilitator. Bapak Ibu bisa lihat di kegiatan fasilitator saja, tidak usah peserta termasuk yang lainnya. Situ pasti persiapan masuki kelas online, memberi salam, mencari perhatian peserta, memperjelas bahwa peserta yang dihadapi adalah ASN, peserta pelatihan pimpinan administrator, memperkenalkan diri, meminta peserta untuk memperkenalkan diri dan menyebut nama dan kata berubah. Ya, misalkan itu bisa jadi apa saja yang dilakukan. Atau menyatakan dan menyatakan keterkaitan mata pelatihan organisasi digital ini pada PKA misalkan. Jangan lupa menyampaikan tujuan pelajaran atau rumusan tujuan pelajaran dan menyampaikan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Menyatakan pemateri yang dipelajari sangat penting dan menyampaikan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Dan terakhir, saya memberikan tes awal atau pre-test online. Itu barangkali saya katakan sebagai kita pendahuluan untuk strategi pembelajaran saya untuk organisasi digital. Ketika masuk ke kegiatan inti atau sintaks, ya pasti saya memperhatikan daripada materi atau submateri pokok yang saya akan sampaikan. Dan pasti saya mengikuti itu, tidak boleh tidak. Saya barangkali bisa jadi saya sharing singkat mengenai pendekatan organisasi digital, transformasi digital, dan kebijakan terkait digitalisasi pemerintah. Bisa jadi saya tawarkan beberapa video misalkan, mengajak peserta untuk memahami definisi transformasi digital melalui video. Saya mengajak peserta untuk mencermati alasan perlunya transformasi digital, dan seterusnya. Artinya saya menggunakan mungkin pendekatan ini karena saya bentuknya virtual. Dan saya mencoba bagaimana melibatkan bahwa pesertalah yang belajar, bukan Widya Suara yang mengajar. Itu yang saya perlihatkan untuk kesemuanya, dan saya yakin semua sudah mempunyai strategi pembelajaran sesuai dengan agenda kita masing-masing. Tetapi yang menarik menurut saya melihat ini contoh yang dilakukan oleh Bu Wahyu ketika membina kita, mengajar kita pada sisi terakhir. Kita mengajak peserta untuk mencermati itu. Jangan lupa berkembang ke individual, buat rangkuman peserta sebagai bentuk outcomes, receipt, melakukan evaluasi bisa jadi bentuknya post test
dalam kuis misalkan, atau memberikan apresiasi dan seterusnya untuk pelajaran. Menurut saya 3 langkah strategi pembelajaran itu menurut saya umum sifatnya. Yang kegiatan awal, inti, dan penutup. Tapi pasti di awal dengan kegiatan yang tadi saya katakan ada prolog dulu dan ada penutup nantinya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, quote terakhir saya bahwa without practice there is no knowledge. Itu yang saya paham. Jadi ketika pembelajaran itu tidak dalam bentuk praktis, tidak ada pengetahuan yang sampai kepada peserta. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya kembalikan kepada Pak Ilham selaku host atau selaku moderator. Terima kasih sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas penjelasannya mengenai strategi pembelajaran, bahkan masuk di strategi pembelajaran untuk materi digital organisasi. Izin, apakah kita lanjut dulu sama Ibu Wahyu atau kita tanya jawab? Mungkin sebaiknya langsung aja Bu ya. Ibu Wahyu, izin.